Suatu ketika di ruang kelas pada saat jam istirahat, berkumpullah 4 orang remaja, siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Sibolga. Mereka sedang asyik ngobrol tentang banyak hal di kelas, hingga menjurus pada tema obrolan mengenai melanjutkan sekolah. Yang nggak ada mic. Bentar. Teman-teman, sebentar lagi kan kita akan meninggalkan sekolah tercinta ini. Menurut kalian, kesan apa yang paling terasa atau paling kalian ingat gitu selama 3 tahun sekolah di sini? Tentunya banyak lah, apalagi aku kan sering dihukum bersih-bersih sama gara-gara datang terlambat sama guru yang itu tuh, tau lah ya kan. Kalau aku sih yang paling berkesan itu waktu aku dimarahi sama ibu yang sering marah-marah itu loh. Karena aku nggak ngerjain PR sih. Sumpah takut kali aku karena ibu itu sering marah-marah. Kalau aku sih yang paling berkesan pas ketemu kalian ya di kelas 7. Pertama kali kita kan belum kenal, tapi dalam beberapa hari bisa langsung akrab. Aku senang sekali punya teman seperti kalian. Nah, aku juga sama dia. Tentunya juga aku tidak akan melupakan momen-momen kita di sini selama 3 tahun sih. Sedih rasanya harus meninggalkan kalian semua. Meninggalkan kami, maksudnya gak ada rencana mau coba-coba dikubur kan? Sembarangan aja bicaramu. Kalau bercanda itu nggak boleh kayak gitu. Iya maaf, mulanya si Dini ngomong kayak gitu. Memangnya Din, kau mau lanjut ke sekolah mana? Jauh ya sampai harus keluar kota? Bukan gitu. Meninggalkan kalian itu maksudku nanti setelah lulus dari sini kita belum tentu bisa satu sekolah lagi kayak sekarang. Oh gitu ya. Padahal aku masih sama kalian. Rencana kalian mau lanjut ke sekolah mana nih? Belum pasti sih, tapi orang tuaku maunya aku melanjut ke sekolah swasta yang bagus. Kalau aku sih paling-paling SMA yang dekat rumah aja, lumayan, hemat ongkos dan hemat waktu. Aku sih rencananya mau masuk SMA Negeri 2 ya. Kalian nggak mau gitu, biar kita sama-sama lagi. Saat teman-temannya sibuk membahas akan melanjutkan pendidikan ke SMA mana, dia hanya diam menunduk sambil teringat dengan kata-kata yang disampaikan ibunya akhir-akhir ini. Ibunya tidak setuju kalau dia melanjutkan sekolah lagi. Selain karena masalah biaya, ibunya malah berharap supaya dia mencari kerja agar bisa membantu perekonomian keluarga mereka yang memang terbilang sulit. Kamu kenapa, Din? Kok dari tadi diam aja? Entah ini malah diam-diam, jangan-jangan kamu sakit perut ya? Pantes dari tadi bau gak enak nih. Sana pergi ke WC. Enak aja. Ya makanya, kalau kawan ngajakin cerita jangan bengong. Nanti masukan baru tahu. Kalian ini ya, tiap hari berantem kayak Tom and Jerry. Jadinya gimana nih? Mau melanjut ke SMA mana rencananya? Aku belum tahu sih. Hei, kok kamu sedih gitu sih, Ding? Iya, kenapa? Kayaknya ini gara-gara kamu, Bud. Semua jadi bercandain. Ya makanya, kalau wah, tersinggung gue Din. Masa gara-gara gitu ya gue nangis? Gue perang kali ah. Enggak, bukan gitu. Tapi kenapa? Belum sempat dia menjawab, tiba-tiba bel yang menandakan waktu istirahat berakhir pun telah berbunyi. Udah bel, yuk balik ke bangku masing-masing. Ya gak asik. Sepulang dari sekolah, dia langsung pulang ke rumahnya.
Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya sedang siap-siap berangkat kerja ke pasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lama sekali pulangnya, Nak? Kan Mama udah bilang cepat kau pulang. Mama mau kerja. Adik ini siapa yang jagain? Ya Mak, tadi aku piket, jadi bersihin kelas dulu. Itulah makanya susah kali Mama kalau kau kayak gini. Belum lagi ngurus rumah, ngurus adekmu, antalah. Mak, Apa? boleh ya Mak? Dia lanjut sekolah lagi kalau udah tamat. Bah, baru lagi Mama bilang susah kali Mama kalau kau nyambung sekolah. Gak ada jaga adekmu kalau Mama kerja. Lagi pula, dari mana duitnya kalau Mama mau nyambung ke sekolah? Tapi kan Mak, dia mau sekolah. Dia juga punya cita-cita. Pas sukses nanti, itu kan juga buat keluarga kita. Udahlah itu, nanti Mama pikirkan. Udah kesiangan kali Mama ini mau ke pasar. Jaga adekmu baik-baik ya. Iya Mak. Pergi dulu Mama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Mak. Semakin hari, dia semakin telat murung di sekolah. Teman-temannya mulai menyadari bahwa ada masalah yang dialaminya. Mereka sudah berkali-kali menanyakan kepada dia, tetapi dia selalu menjawab bahwa ia baik-baik saja. Hingga suatu ketika, Dini meminjam buku catatan milik dia. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah tulisan yang tuliskan dia di halaman paling belakang bukunya. Di situ dia menuliskan kesedihannya karena tidak mampu untuk melanjutkan sekolah ke SMA karena masalah ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Tanpa sepengetahuan dia, Dini mengajak Budi dan Kinan untuk berkumpul membicarakan masalah dia dan bersama-sama mencari solusinya. Aku benar-benar merasa bersalah sama dia. Seharusnya kan sebagai temannya aku tahu penderitaan apa yang dialami. Iya, aku juga merasa begitu. Tapi yang penting sekarang, kita harus mencari solusi untuk bantu dia. Coba nanti aku bicara sama mamaku ya. Siapa tahu mamaku bisa bantu. Soalnya kebetulan saudara jauhku yang sekolahnya dibantu mamaku tahun ini udah lulus. Jadi siapa tahu kali ini mamaku bisa bantu dia. Ide bagus tuh Din. Nanti aku coba tanyain juga ya sama ibuku. Siapa tahu bisa bantu juga. Mereka sepakat untuk membicarakan masalah ini kepada orang tua mereka. Kebetulan, karena mereka berempat sudah berteman sejak kelas 7, jadi orang tua mereka juga sudah mengenal dia dengan baik. Mereka juga sangat menyayangkan jika dia yang selalu berprestasi dan mendapatkan juara di sekolah harus putus sekolah karena masalah ekonomi. Dari hasil pembicaraan mereka dan orang tua, ternyata orang tua Dini dan Kinan mau membantu biaya kebutuhan sekolah dia. Selanjutnya, pada hari Senin sepulang sekolah, Dini dan Kinan pergi ke rumah dia bersama orang tua mereka. Terdengar suara beberapa orang mengucapkan salam depan rumahnya. Dia bergegas membuka pintu rumahnya. Selamat siang. Dia terkejut melihat teman-temannya dan orang tua mereka datang ke rumahnya. Sebelumnya aku minta maaf ya dia. Sebenarnya kemarin itu aku nggak sengaja baca tulisan yang kamu tulis di buku. Sebagai temanmu, kami turut sedih atas masalah yang kamu alami. Jadi kedatangan kami ke sini terkait dengan masalah itu. Tulisan yang mana ya? Itu yang tentang kamu tidak dapat melanjutkan sekolah. Itu Kemudian ibunya dia yang baru pulang dari warung pun datang.
Assalamualaikum. Lah, ada tamu. Kenapa belum dibikinin minum dia? Begini Bu, mohon maaf sebelumnya jika kami datang mendadak ke sini. Sebenarnya kami datang ke sini untuk membicarakan perihal tentang sekolah dia di SMA-nya nanti. Tanpa disengaja, anak-anak kami mengetahui tentang masalah dia di sekolahnya. Jadi kami berinisiatif untuk membantu ibu dan dia. Iya Bu, tanpa bermaksud apa-apa, kami ikhlas ingin membantu ibu dan dia. Karena kami juga mengetahui bahwa anak ini adalah anak baik dan berprestasi. Jadi sayang kalau dia hanya lulusan SMP. Tapi bagaimana lah Bu? Saya ini hanya orang tua tunggal. Saya bukannya tidak ingin anak saya melanjutkan sekolahnya. Tapi semenjak ayahnya telah tiada, hanya saya sendiri yang mencari nafkah. Untuk makan sehari-hari saja, kami pas-pasan. Selama ini dia bisa sekolah karena letak sekolahnya tidak jauh dari rumah dan bisa berjalan kaki. Tapi bagaimana kalau dia SMA? Pasti tidak ada sekolah yang dekat dari rumah. Gas, terakhir paling kencang. Mantap. Itulah sebabnya Bu, jika Ibu mengizinkan kami ingin membantu dia. Tapi Bu, bagaimana cara saya membalasnya? Ibu jangan memikir seperti itu. Kami benar-benar ikhlas kok ingin membantu ibu dan dia. Selama kami mampu, kami akan menyekolahkan dia hingga lulus SMA. Terima kasih Bu, terima kasih. Kami tidak akan melupakan kebaikan ibu-ibu semuanya. Terima kasih Tante. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan kalian. Gak perlu dia, kami ikhlas kok membantu kamu. Kita kan teman. Tapi lain kali kamu harus janji ya, kalau ada apa-apa kamu harus cerita ke kami. Iya dia. Sekali lagi jangan murung-murung ya. Terima kasih teman-teman. Kalian memang sahabat yang terbaik. Akhirnya, dia dan ibunya merasa lega dan bahagia. Sekian dari drama kami. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Sekian dan terima kasih.